Oke ya, kita mulai ya untuk materi ini untuk implementasi pemrograman berbasis objek atau OOP. Nanti saya akan gunakan sumber referensi dari internet ya. Eh, karena ini lebih bagus ya, jadi saya akan coba demokan nanti cara belajarnya seperti apa dan juga implementasi prakteknya seperti apa. Jadi untuk saat ini saya asumsikan Anda sudah tahu ya cara instalasi untuk Java-nya. Java-nya udah terinstall masing-masing seperti di video kemarin kan sudah diajarkan ya cara untuk instalasi Java-nya. Jadi sudah bisa dikompil nih ya. Jadi kita gampang mau praktek ya. Oke, kita buka aja. Saya ambil di w3schools.com ya. Di googling aja di sini Webliscus, kemudian di sini ada Java ya, di bagian tutorial kemudian nah, Java di sini ya. Oke, karena untuk tema mata kuliah ini adalah object oriented programming, maka masuk nih ke Java classes OOP, object oriented programming ya. Jadi OOP itu apa sih ya? Ini kalian juga bisa baca ya di sini sambil dibuka websitenya nanti sambil dibaca. Ini juga saya bahas di sini. OOP adalah merupakan pendekan dari atau singkatan dari Object Oriented Programming ya. Jadi ini saya zoom aja. Procedural programming is about writing procedure or method that perform operation on the data, while object-oriented programming about creating object that contain both data and method. Ya. Jadi kalau misalkan procedural programming itu adalah tentang menuliskan atau menuliskan kode berupa prosedur atau metode saja yang dia melakukan beberapa operasi data, sedangkan kalau object-oriented programming itu punya fasilitas yang lebih banyak, yaitu membuat objek di dalamnya ada data dan juga ada metodenya ya. Jadi kalau itu perbedaan dengan procedural programming. Maka object oriented programming memiliki beberapa keuntungan nih daripada procedural programming, yaitu pertama dia lebih cepat dan juga lebih mudah dieksekusi. Kemudian ada struktur yang lebih clear, struktur yang lebih bersih ya, lebih jelas untuk program. Kemudian ini dry ya, istilah yang kita bagi programmer itu penting, yaitu don't repeat yourself ya. Jadi kalau coding itu jangan diulang-ulang gitu ya. Jadi bikin satu tapi bisa dipakai terus gitu ya. Jadi gampang di maintain, gampang ya mau dipakai lagi gitu kayak alat atau tools gitu dipakai lagi pakai lagi gitu. Jangan diulang-ulang ya. Kemudian OP makes impossible to create full reusable application ya. Jadi kalau karena don't repeat yourself itu maka nanti akan prinsip reusable gitu ya. Otomatis kode itu akan berkurang, nggak perlu semakin melebar gitu karena kita menggunakan kode yang sudah ada. Dan juga development time atau pengembangan itu akan menjadi semakin lebih pendek gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang object oriented programming ya. Berarti kita bicara tentang kelas dan juga ada objek ya. Maka ada dua aspek nih kalau kita bicara tentang object oriented programming, yaitu ada kelas dan juga objek. Itu dua hal itu yang harus Anda perhatikan ya. Misalkan di sini kelas. Kelas itu contohnya adalah fruit atau buah ya. Objek adalah misalkan apel, banana, mango ya. Jadi kelas itu misalkan adalah buah gitu. Jadi suatu general itu kita sebutkan sebagai buah gitu, fruit ya. Maka objeknya apa di sini? Ya bisa apel, durian, mangga ya, pisang. Itu adalah yang dimaksud sebagai objek ya. Dari sini cukup jelas ya antara perbedaan antara kelas dengan objek ini ya. Untuk kalau kurang jelas ya ada contoh lainnya nih ya. Kelas itu contohnya adalah mobil ya, cars. Maka objek itu adalah contohnya Volvo, Audi, Toyota ya. Mobilmu, mobil saya, mobil si A, mobil si B itu sudah menjadi objek
ya. Oleh karena itu kita bisa simpulkan nih, maka kelas itu apa sih sebenarnya ya? Sesuai contoh yang tadi itu kan, Anda bisa gambarkan, bayangkan kayak gitu, bahwa ini kelas itu berupa cars atau mobil, objek itu ya mobil apa gitu, lebih spesifik. Maka kelas itu merupakan template dari objek ya, atau cetakannya. Jadi template atau cetakan dari objek, dan juga objek itu merupakan instance dari kelas ya. Apa yang dicetak, apa yang dihasilkan dari kelas tersebut, ya, instance dari kelas ya. Jadi ketika objek itu dibuat, ketika individual objek itu dibuat, maka dia akan menurunkan inherit semua variabel dan juga metode dari kelas ya. Jadi metode, dia akan menurunkan semua variabel, semua metode yang dibuat di kelas tersebut ya. Seperti itu. Jadi ibarat kelas itu adalah satu cetakan kue gitu ya. Maka kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut, maka itulah yang disebut sebagai objek ya. Makanya yang dikonsumsi itu apa? Cetakannya atau kuenya? Kan yang dimakan pasti kue kan, bukan cetakan ya. Jadi makanya yang nanti dikonsumsi atau yang dipanggil itu merupakan objeknya gitu ya. Makanya kita bisa simpulkan bahwa cetakan itu apa yang dicetak itu pasti bentuknya sama gitu. Cetakannya bentuk bintang, bentuk kotak ya. Makanya objeknya itu sama gitu, ngikutin cetakannya seperti apa. Tapi nanti ketika misalkan kue itu bisa memiliki rasa yang berbeda ya, rasa manis gitu, bisa memiliki warna yang berbeda. Satu kuenya warna merah, satu kuenya warna kuning, satu warna hijau, tapi cetakannya sama gitu. Yang dihasilkan juga kue juga. Nah, seperti itu adalah konsep dari kelas dan objek, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke chapter berikutnya. Di next saja ya. Kelas objek ya. Java kelas dan objek ya. Java merupakan object oriented programming language ya. Jadi bahasa pemrograman berbasis objek itu Java ya. Karena bahasa pemrograman selain Java juga ada yang mengimplementasikan object oriented programming ini ya. Jadi segala macam di Java itu maka akan diasosiasikan kelas dan objek. Maka kalau kita dari kelas itu maka akan muncul atribut dan juga metode ya. Di dalamnya ada atribut, ada metode ya. Karena ketika kita membentuk satu kelas pasti ada atributnya apa, metodenya apa. Contohnya adalah car atau mobil itu adalah objek ya. Maka cars atau mobil itu memiliki atribut ya. Mobil memiliki atribut. Atributnya apa? Jadi ada berat, kemudian berapa ton gitu kan, atribut dari mobil ya. Kemudian ada color, warna mobil seperti itu. Kemudian spesifikasi mesin, kemudian mereknya apa. Kemudian seperti itu yang disebut sebagai atribut. Jadi atribut itu merupakan satu yang menempel ya. Jadi kita bayangkan sebuah objek memiliki atribut. Cara ngapalinnya sebenarnya gampang gitu. Objek misalkan mobil, atributnya apa? Yang menempel aja di situ. Jadi satu yang menggambarkan karakteristik dari sebuah objek itu merupakan atribut ya. Jadi kita bisa membedakan yang ini mobil, yang satu gajah gitu ya. Jadi kita bisa bedakan dari karakteristiknya karena atributnya berbeda ya. Karakteristik mobil pasti berbeda dengan gajah karena dari atributnya juga udah beda gitu. Yang satu mobil punya atributnya mesin berapa cc, berat berapa ton, kemudian warnanya dari segi warna dan lain-lain ya. Dan juga ada satu konsep penting lagi selain atribut adalah metode ya. Metode itu apa? Jadi behavior si mobil itu dia bisa ngapain sih gitu. Tingkah lakunya kayak apa gitu. Makanya kita bisa bedakan metode itu behavior dari dua objek yang berbeda. Gajah dan juga mobil. Kita bisa kenali, oh ini gajah, ini mobil dari behaviornya ya, behavior atau tingkah lakunya gitu.
Ya, kalau mobil itu dia bisa jalan maju, jalan mundur seperti itu kan. Ya. Kalau gajah itu misalkan dia bisa guling-guling gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai method ya. Maka method dalam mobil itu adalah dia bisa drive di setir gitu, belok kanan, belok kiri, dia bisa direm gitu. Yang menandakan dia pasti berbeda dengan uh, objek lainnya ya. Jadi kelas itu mirip seperti objek konstruktor atau ya itu tadi cetakan atau blueprint dari objek itu ya. Itu dimaksud sebagai kelas ya. Oke, sekarang coba kita praktek ya cara membuat kelas ya. Kemarin sudah ya, tapi nggak apa, kita coba praktekkan kembali ya. Cara membuat kelas dan juga cara membuat objek ya. Caranya seperti apa? Sama seperti kemarin ya. Jadi buat file dulu. Ingat, nama file itu selalu sama dengan nama kelas. Jadi diusahakan bikin file dulu ya. Bikin file dulu, baru coding dulu. Biar nggak lupa. Ya. Kadang kalau ya bisa aja sih coding dulu baru di save dulu seperti itu, filenya baru jadi. Tapi biar aman untuk latihan, Anda kan baru belajar ya, ikuti aja. My class udah Java gitu ya. Kalau buat file nanti Anda harus tahu ini nyimpannya di mana. Simpan di, misalkan Anda bikin folder lah di E gitu misalkan. Ya boleh ya di D, di E, di C gitu. Ini kebetulan saya di E ya. Latihan, simpan di latihan. Ini saya juga ngecek dulu foldernya ada nggak nih ya. Latihan, oke. Nah, ini capture-nya saya ganti dulu supaya bisa ke ya. Ini ya. Untuk praktek ini langkahnya, sebenarnya langkahnya umum kok, kayak gini-gini aja. Nggak perlu diajari juga nggak apa-apa sih, tinggal diikuti aja kalau udah tahu kayak gitu. Cuma ini kadang untuk mengingat lagi, ini suka ada yang nanya, Pak ini gimana gitu ya. Oke, pertama buat file dulu dengan nama myclass dan juga Java, simpan di file latihan ya. Kemudian caranya bikin file gimana? Pakai Notepad ya. Di klik new, kemudian save as. Simpannya di mana? Oh, latihan ya. Kemudian myclass. Kemudian di pilih extensionnya .java. Oke, nah udah jadi seperti ini kan, .java gitu ya. Oke, mungkin ini enaknya digeser ke kanan ya. Ya. Ini saya lebarkan dulu screen-nya biar kelihatan. Oke. Ya. Kemudian di copy ya, tadi filenya di copy paste aja, kan masih belajar kopas. Nanti kalau latihan baru di modif ya. Oke, kita membuat kelas dengan nama myClass variable x ya. X-nya diisi dengan ini angka 5, integer ya tipe datanya ya. Kemudian kita bikin objek sekarang ya. Ini saya kembali lagi ke capture-annya tadi. Oke. Buat objek ya.
Di Java, objek dibuat dari kelas ya. Jadi nggak mungkin ada objek tanpa adanya kelas. Kelasnya dibikin dulu, baru ada objek ya. Jadi kita udah bikin kelasnya udah belum? Udah gitu. Namanya apa? MyClass. Kayak sekarang kita bisa bikin objek di sini ya. Jadi untuk membuat objek dari MyClass, maka kita harus tahu nama kelasnya dulu, baru diikuti oleh nama objeknya. Contohnya di sini ya, kita membuat objek dengan nama myObject, myObj gitu. Kemudian objek itu nanti akan tugasnya ngapain? Ngeprint value x ya. Oke, kita copy paste di sini ya. Nanti kita coba jalankan ya. Oke. Untuk ini kita coba buat, berarti tadi udah sebagian udah ditulis x sama dengan, berarti kita copy pastekan yang ini method mainnya ya, yang mana public static void main string args, kemudian ini method mainnya, kemudian myClass ini dari nama kelasnya, karena kita tahu bahwa kelas itu kan cetakannya gitu ya. Ada cetakannya, kemudian yang dicetak apa? Oh, myObject di sini. Ini harus ini bebas ya, nama objek itu nggak harus ini juga boleh. Misalkan saya modif jadi apa? Objek saya gitu misalkan. Boleh aja kayak gitu ya. Hanya kalau ini berubah kan di objek kemudian new nama kelas ya, seperti itu rumusnya. Maka objek ini nanti yang akan kepake terus. Ingat bahwa yang kalau ada cetakan, ada kue gitu kan, yang dimakan kan kuenya, bukan cetakannya gitu ya. Jadi objek ada kelas cetakan, maka yang dipakai adalah si kuenya ini. Maka si objek saya .x di sini ya. Ini kita coba munculin karena x ini kan dari atribut ya. Atribut ini x gitu. Jadi karakteristik dari satu objek yang dia memiliki atributnya. Atributnya berupa x, ini kita tambahkan di sini 5. Print ln harusnya nanti muncul ya di sini. Muncul angka 5 ya. Oke, kemudian kita coba yang kita coba jalankan di CMD-nya ya. Dibuka CMD, kemudian kita kompilasi, compile. Ini cara compile sudah dijelaskan kemarin ya. Sebenarnya nggak perlu di ini lagi sih. Kalau masih kurang jelas dicek aja di video yang kemarin. Capture-nya saya ubah, ya. Dan nanti kalian juga bisa ngelihat caranya seperti apa. Ya, stepnya selalu sama sih seperti itu. Consmail, kemudian oke. Dibuka dulu CMD-nya. Saya tuliskan dulu ya di sini ya stepnya. Jalankan file tersebut ya. Caranya nih saya tuliskan lagi di sini. Buka CMD, kemudian pindah ke folder latihan, kemudian kompilasi dulu ya. Dikompilasi dulu dengan Java, myClass.java. Perintah, kemudian setelah itu jalankan atau run. Jadi pastikan dulu nggak ada error ya. Kalau error ya nanti dicek kembali. Errornya mana? Biasanya salah ketik, typo dan sebagainya gitu.
Java my class. Oke, seperti itu. Ya, kita coba capture kembali untuk yang CMD-nya. Ya, sudah ada ya muncul di sini. Ini saya zoom dulu supaya lebih besar ya. Mau berapa nih size-nya? Udah 24. 28 misalnya. Nah, kayak gitu. Oke, cukup ya kayak gini ya. Oke, kita coba pindah itu kurang besar lagi. 36. Ya, oke. Nah, itu cukup ya. Pindah ke E gimana caranya? E.2 ya. Udah. Lihat di sininya nih, ya. Kita posisinya ada di mana gitu ya. Cek aja situ ya. Kemudian pindah pakai CD ya. Tadi namanya apa? Latihan ya. Di ketik aja sini. Kita cek dulu ini ada nggak di situ filenya. Takutnya kosong gitu atau salah folder. Kadang suka ada yang tahu tuh compile aja tapi ternyata salah folder gitu. Pakai dir ya. Oh ini ada my class do Java ya. Oke, selanjutnya apa di sini? Di compile dulu codingnya. My class do Java. Oke, udah ya nggak ada error ya di sini ya. Berarti udah langsung dijalankan dengan cara Java spasi my class. Udah itu aja, nggak usah pakai dot apa gitu, langsung aja. Oke, muncul ya 5 di sini ya. Karena kita cuma memprint ln aja, print line si angka 5 itu ya. Oke, seperti itu ya caranya ya. Kemudian kita coba nih, misalkan ada error gitu misalkan. Misalkan error kurang titik koma gitu. Jadi belajar. Jadi kalau misalkan error, jadi saya ingatkan kembali kalau misalkan error dibaca dulu errornya apa gitu ya. Jadi itu ketahuan kok sebenarnya. Nanti karena ini penting kalau kadang kalau error itu bingung tuh harus kemana gitu kan ya. Misalkan lupa titik koma gitu, saya coba karena di Java itu kan selalu setiap sintaksnya itu diakhiri dengan titik koma kan ya. Jangan saya lupa titik koma, saya kompilasi kembali. Nah seperti ini bentuknya. Ini error kurang titik koma ya. Kelas Java 8 error titik koma expected, jadi harus ada titik koma. Dia ngasih tahu, ini titik komanya kurang gitu. Titik komanya kurang. Di mana? 8. Berarti line 8 gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada error dibaca dulu errornya. Kalau misalkan salah di mana ya? S-nya stringnya kecil gitu karena string args itu kan stringnya besar ya. Misalkan ini salah. Nah di sini udah dikasih tahu nih, kasih panah di sini. S-nya kecil, gitu ya, error kayak gitu ya. Nanti kita perbaiki dulu ya. Ya kayak gitu ya. Dan seterusnya ya, nanti dikasih tahu. Misalnya saya salah ketik objek gitu misalnya, objeknya beda. Nah gitu kan, cannot find symbol objek saya, berarti tidak dikenali di situ. Dilihat dulu, oh di sini O-nya besar, saya bikin objek O-nya kecil gitu. Berarti harus diperbaiki, harus sama persis. Nah, sampai errornya hilang. Ya. Seperti itu. Oke.
Nah, berikutnya untuk saya ubah lagi capture-nya ke ini ya. Kita urutkan lagi. Nah, berikutnya adalah multiple object ya. Ya, you can create multiple object of one class gitu. Jangan ada yang nanya, boleh nggak sih dalam satu kelas itu kita bikin objek itu beberapa gitu, lebih dari satu ya, bikin beberapa seperti itu ya. Boleh aja di sini. Create two object of my class. Jadi kita bikin dua objek dari satu kelas yang sama. Misalkan sini my object 1, objek 2 ya, seperti itu. Mau bikin 3 juga boleh ya. Silakan. Di copy aja ke codingannya. Jadi kita sisipkan ya. Kita masih pakai file yang sama. Kita coba di sini ke codingannya ya. Nah, di situ. Saya copy paste aja di sini. Oke. Berarti ini objeknya ada 3 ya. Nggak apa-apa. Objek 1, objek 2 dan juga objek 3 ya. Berarti konsekuensinya adalah kita ketika mau dijalankan itu mau running, mau ngeprint yang mana gitu ya. Misalkan kita mau bikin atributnya XYZ gitu. Lima, 10, 20 ya. Misalkan di sini kita coba untuk bikin objek 1, objek 2, X. Ini saya mau bikin ngeprintnya beda gitu ya. Y dan juga Z ya. Oke, berarti kan kita bikin ada 3 objek di sini. 1, 2, 3 ya. Oke, kemudian di save, kita jalankan sekarang. Saya ubah dulu ke ini ya. Tadi CMD-nya. Oke, bentar, hilang lagi. Oke, saya close dulu. CMD. Nah, ini kenapa hilang ini? Oke, CMD sebentar. Kenapa nggak mau di switch ya? Di notepad oke, langsung aja saya running ya. Oke, saya jalankan dengan Java My Class. Cara runningnya sama seperti tadi ya.
Java C, kemudian myClass.java. Di compile dulu, oke, berhasil. Kemudian Java myClass. Nah, ini baru keluar. Oke, java.myClass. Enter. Oke, udah keluar ya. Jadi kita bikin 3 atribut x, y, z, 5, 10, 20. Ya. Oke, berikutnya adalah multiple class ya. Ya, saya ubah dulu. Yeah, using multiple class, you can also create an object of class and access it in another class. Jadi kita bisa membuat kelas lebih dari satu nih. Jadi membuat beberapa file kelas dan juga kita bisa mengakses kelas yang lain. Ya. Jadi ini umumnya digunakan untuk ketika kita bisa pengorganisasian kelasnya itu lebih baik ya. Maka karena apa? Dalam satu kelas itu kan memiliki atribut dan juga metode masing-masing gitu. Jadi kita bisa membagi menjadi memecah itu menjadi beberapa kelas ya. Makanya yang satu itu isinya berupa atribut dan metode. Kemudian kelas yang satunya dia bisa menyimpan main method yang perlu dieksekusi. Ya. Oke, di sini ada, nah tinggal dikit ya, apa sekalian. Misalnya kita membuat myClass.java, contohnya seperti ini ya. Kemudian buat file lagi dengan nama otherClass.java ya. Saya coba buat otherClass.java. Di copy aja sini, kemudian di save dengan nama otherClass. Nggak perlu saya demokan ya, sama caranya ya. Copy, kemudian di copy ke latihan 1, kemudian simpannya .java, kemudian di save dengan nama otherClass. Ya, di save saja ya. Kemudian yang myClass tadi berarti tanpa method main ya, dia itu aja. Atau di kelas yang myClass itu kan isinya cuma ini, jadi tanpa main. Yang mainnya kita komen saja di sini. Kita kasih komen pakai slash bintang, berarti dia nggak dieksekusi ya. Kenapa kayak gini ya? Ya kalau dihapus itu kan mungkin kita mau pakai lagi gitu nanti buat latihan gitu kan. Ya boleh aja dihapus gitu kan. Nah kayak gitu. Tapi kan kita latihan gitu. Mungkin nanti mau dibuka lagi, nggak apa-apa. Oke. Ini ada kelas ya. Kemudian kita mau ngeprint yang X. X itu apa tadi? 5 ya. Saya mau ngeprint yang Y lah gitu. Jadi ini loncat gitu ya. Jadi ada 2 file di sini. Ada 2 file. Satu myClass, satu otherClass. Kita manggil yang utamanya yang kita jalankan yang mana? Yang ada method main-nya, yaitu yang public static void main yang di otherClass itu. Yang myClass gimana? Ya nggak perlu dijalankan karena dia kan yang yang kita panggil gitu, yang tidak ada method mainnya di situ ya. Oke, cara jalankannya di CMD lagi. Oke. Java C, compile dulu ya karena ini kan baru pertama. Ada kelas Java. Nah, sudah lancar berarti nggak ada error.
kemudian Java, kemudian other class. Enter, oke, muncul 10 ya. Oke, begitu ya caranya untuk tadi sudah ada beberapa, yaitu konsep dari kelas itu apa, objek itu apa, kemudian kita bisa bikin beberapa objek dari satu kelas, kemudian beberapa kelas, kita bikin beberapa kelas, tadi sudah contoh ada 2 kelas kita bikin, kemudian kita panggil yang di method mainnya, seperti itu bisa kita praktekkan. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih sudah menyimak untuk tutorial ini. Nanti jumpa lagi di video selanjutnya.